Luo Feng berdiri dengan kaki di tanah, kepalanya menyentuh tepi langit berbintang, menyaksikan sosok kecil Liu Yinhou bergabung ke langit dan menghilang. Saya sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat, tetapi metode saya untuk menjebak musuh kurang. Jika Liu Yinhou ingin pergi, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya, pikir Luo Feng, mengakui bahwa dia baru saja memasuki alam kekacauan. Dalam pertempuran ini, dunia luar kemungkinan akan percaya dia adalah makhluk Chaos Peak yang menghususkan diri dalam tubuh fisik. Tapi Luo Feng tahu yang sebenarnya, kekuatan fisiknya adalah karena tubuh dewa yang disempurnakan, yang, pada puncaknya, dapat menyaingi tingkat atas alam kekacauan. Selain itu, berbagai teknik transformasi yang dia pahami menggunakan kemampuan, tanpa bentuk dan tidak terlihat, bahkan lebih efektif baginya daripada metode pemurnian tubuh tradisional. Tubuh dewa yang disempurnakan pada dasarnya terdiri dari kekuatan ilahi, tetapi unit dasar dari teknik transformasi ini mengandung esensi kehidupan, menghasilkan perubahan kualitatif yang membuat tubuh dewa yang disempurnakan jauh lebih menakutkan. Mendesah. Luo Feng langsung menyusut kembali ke ukuran normalnya dan turun ke rumah tuan kota. Saudara Luohi, Saudara Luohi. Jiu Jianghou bergegas maju dengan penuh semangat, penuh rasa syukur, sikapnya rendah hati. Saya tidak pernah menyangka bahwa negara kekacauan Jiu Jiang kecil saya akan memiliki seseorang seperti Saudara Luohi yang bersembunyi di sini. Sungguh, ini adalah berkah bagi seluruh Chaos State saya. Aku sebelumnya salah mengira kamu sebagai dewa sejati abadi, yang benar-benar mengabaikanku. Jiu Jianghou, kamu terlalu sopan, jawab Luo Feng. Sebenarnya, dia hanya bertemu Jiu Jianghou beberapa kali, dan mereka tidak memiliki hubungan yang sangat dalam. Namun, selama pertemuan itu, Jiu Jianghou telah menunjukkan dirinya cukup sopan. Ketika Liu Yinhou pertama kali menyerang, Jiu Jianghou telah mencoba campur tangan, mendapatkan rasa hormat Luo Feng. Saudara Luohi, saya sudah menyiapkan makanan dan anggur sederhana. Ayo duduk dan mengobrol, Jiu Jianghou dengan hangat mengundang, setelah membuat pengaturan. Tolong, Luo Feng mengangguk, melirik Mo Yuqingyan dan Moroza di kejauhan dan mengangguk sedikit. Mo Yuqingyan tampak bersemangat. Guru benar-benar kuat, pikirnya, pikirannya berputar-putar dengan emosi, merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi. Tentu saja, guru itu kuat, komentar Moroza dengan kagum. Tuan Moroza, orang-orang dulu mengira Anda adalah pelindung guru, bisik Mo Yuqingyan. Bagaimana aku bisa layak menjadi pelindung guru? Aku benar-benar hanya seorang pelayan, aku Moroza sambil menghela nafas, berbicara jujur. Bahkan jiwanya telah diperbudak, menjadikannya tidak lebih dari seorang pelayan yang setia. Moroza sangat menyadari bahwa tuannya, Luo Feng, adalah seorang kultivator yang secara alami dapat berintegrasi ke dalam beberapa kekuatan besar di benua asal. Namun, Moroza sendiri harus tetap bersembunyi, dengan hati-hati mempertimbangkan setiap gerakan. Pada kenyataannya, gurulah yang menjadi pelindungnya. Nak, raihlah kesempatan ini, saran Moroza, menatap Mo Yuqingyan. Menjadi satu-satunya murid guru adalah keberuntungan yang sangat besar, yang harus Anda hargai. Saya mengerti, Mo Yuqingyan mengangguk. Menjadi satu-satunya murid dari makhluk Chaos Peak adalah kesempatan luar biasa, yang menuntut kehati-hatian dan ketekunan. Moroza mengamati tempat kejadian. Anak yang beruntung ini. Guru bukanlah makhluk puncak kekacauan biasa. Percakapan antara Moroza dan Mo Yuqingyan diperhatikan oleh pembudidaya lain dari jauh, yang memandang dengan iri. Jadi, ini adalah kekuatan Tuan Luohi? Jenderal Yu, Mo Li Xiao, dan dewa sejati abadi lainnya semuanya sangat terguncang. Makhluk ini, yang lebih kuat dari Liu Yinhou, pernah mendengarkan musik Aroya dan bahkan meneteskan air mata? Penguasa rumah bunga merenung, dia pasti sangat tersentuh, meneteskan air mata karena emosi sejati. Dia Orongki memperhatikan dari jauh, berpikir, makhluk alam kekacauan yang kuat ini, yang lebih kuat dari Liu Yinhou, pernah bersedia membantuku membalaskan dendam keluargaku. Bagi banyak kultivator, ini mungkin pertama kalinya mereka melihat tubuh ilahi kolosal seperti itu. Bahkan Jiu Jianghou merasakan tekanan yang luar biasa, sehingga dampaknya pada hati pembudidaya biasa tidak terbayangkan. Di pavilion Yan Feng. Saudara Luohi ternyata adalah makhluk puncak kekacauan,
Kaisar Chuyu merenung, tetapi sepertinya dia fokus sepenuhnya pada penyempurnaan tubuh ilahinya, mengabaikan aspek lain. Ada lusinan makhluk alam kekacauan yang berspesialisasi dalam tubuh dewa di seluruh benua asal, tetapi mereka yang bisa tumbuh setinggi langit sangat sedikit, komentar Wakil Pavilion Master. Sebagai anggota keluarga kerajaan Yan Feng, dia berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Kaisar Chuyu tersenyum, tidak perlu terlalu khawatir. Tubuh ilahi tak terbatas di alam kekacauan sangat menantang untuk diperluas ke ukuran seperti itu. Mereka yang fokus pada kultivasi tubuh ilahi bertujuan untuk kekuatan yang lebih besar, bukan hanya ketinggian. Misalnya, Ming Huo Hou, kerajaan Yan Feng kita yang terkenal menghususkan diri dalam kultivasi tubuh ilahi, dan meskipun ukurannya tidak besar, dia masih bisa bersaing dengan beberapa raja dewa biasa tanpa ketinggalan. Di beberapa negara tepi, makhluk puncak kekacauan dianggap yang paling kuat, tetapi di dalam dua negara kuno yang besar, ada makhluk yang melampaui puncak kekacauan, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Sementara makhluk Keespik menyentuh ambang level Raja Dewa, makhluk yang melampaui alam kekacauan memiliki kekuatan esensi Raja Dewa. Namun, makhluk seperti itu sangat langka dan hampir secara eksklusif ditemukan di dua negara kuno yang besar. Saudara Luohi berhasil mengalahkan Liu Yinhou, jadi dia secara alami lebih kuat, tetapi dia bahkan tidak memaksa Liu Yinhou untuk menggunakan teknik penyelamatan nyawanya, yang menunjukkan keuntungannya terbatas. Kaisar Chuyu tersenyum. Begitu dia menjadi tamu keluarga saya, dengan sumber daya yang lebih baik, saya yakin dia akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Kaisar Chuyu senang bahwa tamu pertama yang dia undang setelah menjadi makhluk Chaos Realm adalah seseorang dengan potensi luar biasa. Dia tahu bahwa persaingan di antara 13 cabang keluarga kerajaan sangat ketat, dan semakin kuat sekutunya, semakin mulus jalannya. Jika dia bisa maju lebih jauh, mencapai tingkat transenden alam kekacauan, bantuan yang bisa dia tawarkan akan sangat besar, kata Wakil Pavilion Master. Di Kerajaan Angin Api, Raja Dewa Kuno secara alami memegang status tinggi, tetapi di tingkat alam kekacauan, hanya mereka yang melampaui alam kekacauan yang memiliki status yang patut diperhatikan. Dalam 13 cabang keluarga kerajaan, makhluk alam kekacauan kerajaan, banyak murid di bawah Kaisar, murid-murid Raja Dewa, dan makhluk alam kekacauan yang tersebar bersaing ketat. Bahkan makhluk Keespik mungkin tidak menonjol dalam kompetisi seperti itu. Banyak makhluk Keespik akhirnya memilih untuk meninggalkan Kerajaan Angin Api. Satu-satunya kekhawatiranku, Wakil Pavilion Master menambahkan, adalah bahwa kita belum pernah mendengar tentang makhluk yang begitu kuat sebelumnya, dan sekarang, entah dari mana, makhluk puncak kekacauan telah muncul. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kaisar Chuyu tertawa. Paling buruk, dia hanya Raja Dewa yang berinkarnasi. Di benua asal, memang benar bahwa beberapa makhluk kuat mengalami reinkarnasi. Tetapi bagi Kerajaan Angin Api, kejadian seperti itu hanyalah riak di lautan yang tak berujung. Di pavilion halus di dalam rumah tuan kota, Luo Feng dan Jiu Jianghou duduk berhadapan. Kali ini, saya benar-benar harus berterima kasih, Saudara Luohi, kata Jiu Jianghou, sangat tersentuh. Dalam ribuan tahun terakhir ini, saya telah melakukan perjalanan melintasi sebagian besar benua asal, mengunjungi banyak teman, mencoba menemukan sekutu yang kuat. Tapi saya tidak dapat menemukan satupun yang mau membantu. Luo Feng mengerti. Liu Yinhou, yang begitu tirani dan kejam, adalah seseorang yang akan ragu untuk dilawan oleh makhluk Keespik lainnya. Luo Feng, di sisi lain, telah datang ke benua asal melalui saluran reinkarnasi, tanpa keterikatan, memungkinkannya untuk bertindak lebih bebas. Jika seluruh umat manusia berada di benua asal, dengan keluarga dan teman-temannya di sini, Luo Feng harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Saya mengerti kesulitan mereka, dan saya tidak bisa menawarkan cukup untuk mempekerjakan mereka, lanjut Jiu Jianghou, menatap Luo Feng dengan rasa terima kasih. Tapi kali ini, hanya dengan 1 miliar pasir alam semesta yang sepele, Saudara Luohi membantuku mempertahankan wilayah kekuasaanku. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih saya. Aku ingin membalasmu, tetapi aku tidak punya apa-apa yang cukup berharga untuk diberikan. Jiu Jianghou telah menginvestasikan semua sumber dayanya dalam kultivasinya, dan senjata serta hartanya terlalu penting baginya. Setelah memikirkannya, Jiu Jianghou memandang Luo Feng dan berkata, Saudara Luohi, Anda telah mengambil tindakan beberapa kali untuk melindungi penduduk kota Huyang,
jadi Anda pasti memiliki keterikatan padanya. Aku telah memutuskan untuk memberikan kota Huyang kepadamu. Mulai sekarang, hanya 20% dari biaya tempat tinggal kota yang perlu dibayarkan kepada Raja Dewa. Segala sesuatu yang lain adalah milik Anda, termasuk semua manajemen kota. Kota akan menjadi milikmu, Saudara Luohi. Jika kamu bersedia menerima sikap terima kasih ini, kota Huyang sekarang menjadi milikmu, kata Jiu Jianghou dengan sungguh-sungguh. Luo Feng tertegun sesaat. Memberikan kota? Kota Huyang, berada di dalam perbatasan kerajaan Yu, masih perlu membayar 20% dari biaya tempat tinggal kepada Raja Dewa. Tetapi 80% sisanya, bersama dengan sumber daya kota, akan menjadi miliknya. Jiu Jianghou, aku akan segera menuju ke kerajaan Yan Feng, jadi aku tidak akan bisa tinggal di kota Huyang, kata Luo Feng. Saudara Luohi, dengan ketenaran Anda saat ini, meninggalkan inkarnasi kekuatan ilahi di sini akan menghalangi calon penyusup. Adapun mengelola kota, itu bisa ditangani oleh bawahanmu, Jiu Jianghou dengan cepat menyarankan. Selain itu, saya punya alasan egois. Jika kota Huyang menjadi kota Anda, Liu Yinhou tidak akan berani bergerak lagi. Pada kenyataannya, saya menggunakan kota ini untuk melindungi seluruh wilayah saya. Melihat ekspresi penuh harapan Jiu Jianghou, Luo Feng berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku akan menerimanya. Kota Huyang, menjadi kota pertama tempat dia tinggal setelah tiba di benua asal, memiliki makna khusus. Apalagi kehadirannya di sana memang akan membuat Liu Yinhou berpikir dua kali. Terima kasih, Saudara Luohi, kata Jiu Jianghou dengan gembira. Seluruh wilayah kekuasaannya mencakup 3 kota besar dan 189 kota biasa. Pendapatan gabungan kota-kota biasa ini menyaingi 2 kota besar. Sebenarnya, dia telah menyerahkan 1/5 dari wilayahnya untuk melestarikan sisanya dan mengamankan kesetiaan makhluk Keyespik. Itu lebih dari sepadan. Sekarang setelah kamu campur tangan, perang ini secara efektif berakhir, kata Jiu Jianghou. Sekte bayangan hati saat ini terjebak di kota. Apa yang Anda rencanakan dengan mereka? Apa yang harus dilakukan dengan mereka? Luo Feng merenung. Sekte bayangan hati memiliki 2 makhluk alam kekacauan yang telah melarikan diri. Harta inti sekte ada bersama mereka. Dewa sejati abadi di sekte tidak memiliki sesuatu yang sangat berharga. Mereka tidak sepadan dengan waktumu, jelas Jiu Jianghou. Aku bisa mengirim bawahanku untuk menjelajahi sumber daya sekte dan memberikannya kepadamu. Adapun sekte itu sendiri, kita bisa membiarkan mereka pergi, menghindari tuduhan menindas yang lemah. Bagaimana menurutmu? Makhluk Keis Realm biasanya tidak akan menggertak mereka yang tidak menyinggung perasaan mereka. Menjelajahi harta mereka dan membiarkan mereka pergi? Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka melakukan pembantaian massal dan penjarahan di kota Huyang, yang berarti mereka sudah menyinggung perasaan saya. Jiu Jianghou terkejut. Jika mereka sangat menikmati pembantaian dan penjarahan, maka sekte bayangan hati tidak perlu ada lagi. Itu bisa dibubarkan, kata Luo Feng. Adapun dewa sejati abadi, buru mereka. Mereka yang berpartisipasi dalam pembantaian di kota Huyang akan dieksekusi. Mereka yang tidak bisa bebas. Bubarkan sekte bayangan hati? Jiu Jianghou tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tapi sekte itu masih memiliki 2 makhluk alam kekacauan di luar sana. Melakukan ini akan benar-benar menyinggung perasaan mereka. Jadi bagaimana jika itu terjadi? Luo Feng melirik Jiu Jianghou. Aku tidak sesabar leluhur Jiu Yuan. Jiu Jianghou tidak bisa berkata-kata. Jiu Jianghou terkekeh mendengar keputusan Luo Feng. Baiklah, semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan saudara Luohi. Dia tidak bisa tidak kagum pada bagaimana Luo Feng, hanya dengan seorang pelayan tua dan seorang murid yang dekat dengannya, bisa bertindak dengan sedikit perhatian. Itu memang patut ditiru, tetapi dia beruntung memiliki pembangkit tenaga listrik Keyespik seperti temannya. Kota Huyang sekarang akan menjadi milik saudara Luohi. Saya masih perlu melaporkan ini kepada penguasa negara, terutama untuk menyelesaikan urusan 5 keluarga besar yang awalnya mengelola rumah tuan kota, kata Jiu Jianghou. Terima kasih telah mengurus ini, Luo Feng mengangguk. Saat mereka berbicara, nasib berbagai pihak di kota Huyang sedang diputuskan. Sementara itu, di dalam kota Huyang, sekte bayangan hati dalam keadaan panik. Dengan perginya Liu Yinhou, apa yang harus kita lakukan?
Master Sekte Bayangan Hati, bersama dengan 18 tetua dan Qiuyi, semuanya cemas. Hidup mereka sekarang berada di bawah belas kasihan faksi Jiu Jianghou. Apalagi yang bisa kita lakukan? Luo Hidasheng dan Jiu Jianghou sama-sama ada di sini di kota, kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kita hanya bisa menunggu nasib kita. Mereka mungkin mengampuni kita karena dua leluhur kita. Tapi harta kita, mereka mungkin akan diambil. Saat mereka memperdebatkan nasib mereka, gelombang kekuatan spasial menyapu kompleks Sekte Bayangan Hati, dan semua dewa sejati abadi diangkut secara paksa. Di mana kita? Apakah kita telah ditangkap? Ketika mereka melihat sekeliling, mereka menemukan diri mereka di penjara besar. Mereka segera tahu bahwa mereka telah ditangkap tanpa perlawanan dan bahwa pasti Jiu Jianghou yang secara pribadi memindahkan mereka. Di dalam penjara, salah satu penjaga pribadi Jiu Jianghou, Jiang Yuyu, memimpin sekelompok bawahan. Mereka berdiri dengan dingin, menghadapi ribuan dewa sejati abadi. Moroza dan Mo Yuqingyan juga hadir. Atas perintah Tuan Luohi, kami sedang menyelidiki penjarahan dan pembantaian Sekte Bayangan Hati di kota Huyang, Jiang Yuyu mengumumkan. Kata-kata itu membuat dewa sejati abadi Sekte Bayangan Hati menggigil. Menyelidiki penjarahan dan pembantaian? Leluhur, kami telah ditangkap oleh Luo Hidasheng dan Jiu Jianghou, dan sekarang mereka akan menyelidiki penjarahan dan pembunuhan kami. Apa yang harus kita lakukan? Master Sekte Bayangan Hati segera menghubungi dua leluhur alam kekacauan. Tahanlah, jawab seorang leluhur dengan singkat. Kita tidak bisa menyinggung Luo Hidasheng sekarang, jelas yang lain. Apakah kita hanya akan membiarkan mereka membunuh kita? Master Sekte menekan, tetapi leluhur telah memutuskan komunikasi. Apakah kita hidup atau mati tergantung pada belas kasihan Luo Hidasheng, leluhur lainnya akhirnya menanggapi sebelum juga memutuskan komunikasi. Kedua leluhur alam kekacauan kelelahan. Sebelumnya, tindakan sembrono murid mereka secara tidak sengaja menyebabkan kematian keturunan Jiu Yuan Dasheng, yang menyebabkan kemarahannya. Satu leluhur terbunuh, dan dua lainnya nyaris melarikan diri. Jiu Yuan Dasheng, terlepas dari amarahnya, memiliki banyak pertimbangan untuk dibuat. Tapi Luo Hidasheng, yang telah mengalahkan Liu Yinhou dan memiliki sedikit keterikatan, mungkin tidak begitu terkendali. Membuatnya marah bisa menyebabkan kematian leluhur lain. Atas perintah Tuan Luohi, Sekte Bayangan Hati, yang memerintahkan penjarahan dan pembantaian, tidak perlu ada lagi. Dengan ini dibubarkan, Jiang Yuyu menyatakan. Semua murid yang berpartisipasi dalam pembantaian akan dieksekusi tanpa ampun. Ribuan dewa sejati abadi gemetar ketakutan. Sekte itu hilang, dan sekarang mereka menghadapi eksekusi? Mereka yang hanya menjarah tetapi tidak membunuh akan ditangani dengan lebih lunak, tambah Jiang Yuyu. Banyak dewa sejati abadi menghela nafas lega, hanya minoritas yang terlibat dalam pembantaian yang tidak masuk akal. Sekte kami memiliki dua leluhur alam kekacauan. Kamu berani membunuh kami? Luo Hidasheng dan Jiu Jianghou sama-sama berada di alam kekacauan, mereka tidak bisa begitu saja menggertak yang lemah. Para dewa sejati abadi yang telah berpartisipasi dalam pembantaian mulai panik dan berteriak putus asa. Namun, di bawah formasi yang menyelimuti rumah tuan kota, mereka dengan mudah ditahan dan dibungkam. Dengan kehadiran Luo Feng dan Jiu Jianghou, dewa sejati abadi Sekte Bayangan Hati tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Rumah tuan kota kami memantau seluruh kota, merekam banyak adegan penjarahan dan pembantaian. Selain itu, Sekte Bayangan Hati sendiri memiliki catatan tentang peristiwa ini. Tidak ada dari mereka yang dibantai akan melarikan diri, dan tidak ada dewa sejati abadi yang tidak bersalah yang akan dihukum secara salah, kata Jiang Yuyu kepada Moroza, yang berdiri di sampingnya. Guru masih sangat berbelas kasihan, komentar Moroza dengan tenang saat dia melihat kelompok dewa sejati abadi. Luo Hidasheng penuh belas kasihan. Mereka yang terlibat dalam pembantaian pantas mati. Warga yang lemah itu tidak punya cara untuk melawan, tidak perlu disembelih. Beberapa murid yang menyebabkan bencana ini bagi kami. Luo Hidasheng berbelas kasihan karena menyelamatkan kita. Dewa sejati abadi yang akan bertahan memuji Luo Hidasheng. Bagi mereka, bertahan hidup adalah yang terpenting, sekte itu sudah menurun dan diambang terpecah. Sekarang, pembubaran totalnya tampak seperti hasil terbaik. Di ibu kota kerajaan Yu, di kediaman Putri Yu Sui Tianyu. Apa?
Yu Sui Tianyu baru saja menerima informasi rinci tentang pertempuran di kota Huyang. Kebangkitan tiba-tiba dari makhluk Chaos Peak mungkin tidak signifikan di dua negara kuno yang besar, tetapi di negara-negara tepi, itu adalah peristiwa besar. Klien yang berlangganan laporan intelijen jangka panjang dari Aula Gelap Paviliun Angin Api akan menjadi yang pertama menerima informasi tersebut. Luohi ini sebenarnya adalah makhluk puncak kekacauan yang telah bersembunyi di kota Huyang. Yu Sui Tianyu tidak bisa mempercayainya. Sebagai putri raja kerajaan Yu, dia memiliki status tinggi dan pengetahuan yang luas. Dia tahu apa arti puncak kekacauan di negara pinggiran, mereka dapat menentukan tatanan di dalam bangsa. Bahkan anak-anak kerajaan dari dua negara kuno yang besar harus menahan diri di depan makhluk seperti itu. Panggil tukang daging hitam dan sushi, perintah Yu Sui Tianyu. Ya, Yang Mulia, jawab petugas di luar aula, dan segera tukang daging hitam dan muridnya, Susi, tiba. Mereka berdua sangat hormat, kehidupan mereka memang meningkat secara signifikan sejak datang ke ibu kota. Yang Mulia, tukang daging hitam dan Susi menyapa dengan hormat. Susi bingung, karena dia biasanya tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan sang putri. Saya menerima beberapa berita hari ini, kata Yu Sui Tianyu sambil tersenyum. Liu Yinhou secara pribadi berakting di kota Huyang. Tukang daging hitam dan Susi terkejut. Apakah dia benar-benar mengambil tindakan? Luohi turun tangan dan mengalahkan Liu Yinhou, kata Yu Sui Tianyu, menyaksikan keterkejutan mereka. Dia sendiri terkejut ketika pertama kali mendengar berita itu. Ini. Tukang daging hitam dan Susi hampir tidak bisa mempercayainya. Identitas asli Luohi sebenarnya adalah puncak kekacauan yang bersembunyi di kota Huyang, Yu Sui Tianyu menjelaskan. Fakta bahwa kamu dapat menjalin hubungan dengannya selama masa pengasingannya memang merupakan keberuntungan bagi kalian berdua. Kamu boleh pergi sekarang, Yu Sui Tianyu memberhentikan mereka. Ya, tukang daging hitam dan Susi dengan hormat pergi. Saat dia melihat mereka pergi, Yu Sui Tianyu berpikir, mereka mungkin sangat berguna di masa depan. Di paviliun Yan Feng, Master Paviliun Chuyu dan Luo Feng duduk berhadapan, dengan wakil Master Paviliun menemani mereka. Saudara Luohi, kamu pasti membodohi saya dengan baik, Master Paviliun Chuyu tertawa. Aku benar-benar berpikir kamu hanyalah dewa sejati abadi. Saya berada dalam pengasingan di kota Huyang, fokus pada pemurnian tubuh ilahi saya, jelas Luo Feng. Karena dia telah membawa Moroza bersamanya, dia harus berperilaku agak normal. Mengakui bahwa dia adalah puncak kekacauan yang berada dalam pengasingan adalah penjelasan terbaik. Bahkan jika orang menduga dia adalah orang kuat yang berinkarnasi, itu tidak banyak konsekuensinya. Karena kamu sudah berada di alam kekacauan, dan aku sudah lama sekarang, kita bisa mulai bersiap untuk kembali ke kerajaan angin api, kata Master Pavilion Chuyu. Aku siap pergi kapan saja, jawab Luo Feng. Berkat kekayaan informasi dari tuannya, Zhu Shanke, dan garis keturunan Sungai Timur Patah, Luo Feng sangat penasaran dengan kerajaan Yan Feng dan ingin melihatnya sendiri. Selain itu, leluhurnya juga berada di kerajaan Yan Feng, dan dia berniat untuk bertemu dengannya. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik sejati dari benua asal sebagian besar ditemukan di dua negara kuno yang besar, kata Master Pavilion Chuyu. Di negara-negara tepi, pembudidaya Chaos Realm umumnya mencapai puncak Chaos Realm dan tidak dapat maju lebih jauh. Tetapi di dua negara kuno yang besar, ada warisan khusus yang lebih kuat yang memungkinkan pembudidaya alam kekacauan berpotensi memiliki kekuatan Raja Dewa biasa. Kekuatan seperti itu adalah apa yang kita anggap di dua negara kuno besar sebagai batas sebenarnya dari alam kekacauan, dan mereka yang mencapai level ini disebut makhluk kekacauan transenden, Tuan Pavilion Chuyu menjelaskan. Dan dalam hal kultivasi tingkat Raja Dewa, dua negara kuno kita yang hebat juga jauh lebih unggul dari negara lain. Misalnya, Raja Yu dan Raja Si, yang mendirikan negara-negara kelas 2, hampir semuanya adalah menteri tamu dari dua negara kuno yang besar, kata Master Pavilion Chuyu. Di seluruh benua asal, selain penduduk asli, semua kekuatan lain memilih untuk bersekutu dengan salah satu dari dua negara besar. Luo Feng mengangguk. Dia tahu semua ini, setelah menerima informasi terperinci tentang kerajaan Yan Feng sebelum memasuki benua asal. Tapi masih sangat membantu Master Pavilion Chuyu untuk menjelaskannya kepadanya sekarang. Saudara Luohi, selama kamu mengikutiku ke kerajaan Yan Feng,
Kamu akan menerima sumber daya terbaik yang tersedia, janji Master Pavilion Chuyu.